Gagal ginjal adalah suatu penyakit yang kita takuti bersama. Namun sayangnya penyakit ini gejalanya kadang tidak terlalu jelas. Makanya kadang sering disebut dengan silent killer. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal adalah suatu penyakit yang kita takuti bersama. Namun sayangnya penyakit ini gejalanya kadang tidak terlalu jelas. Makanya kadang sering disebut dengan silent killer atau penyakit yang mematikan namun diam-diam. Apakah gagal ginjal itu sendiri? Yaitu adanya penurunan dari fungsi ginjal dalam menjalankan tugasnya di dalam tubuh. Ya, kita mengetahui bahwa ginjal memiliki banyak fungsi di dalam tubuh. Yang pertama adalah fungsi filtrasi atau menyaring racun-racun yang ada di tubuh yang merupakan hasil sisa-sisa metabolisme tubuh kita akan dibuang melalui ginjal. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk memproduksi urin. Ya, karena urin adalah kelebihan air yang ada di dalam tubuh. Setelah darah disaring, maka akan dikeluarkan lebih kurang 2 liter urin per hari. Juga fungsi-fungsi yang lain, yaitu dalam mengatur tekanan darah, karena ginjal dengan mengeluarkan urin bisa menstabilkan tekanan darah. Dan juga di dalam ginjal itu sendiri dihasilkan suatu hormon yang disebut hormon renin. Hormon yang mengatur tekanan darah. Fungsi yang lain juga yaitu ginjal pula yang merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi di dalam ginjal dihasilkan suatu zat yang disebut eritropoietin yang bertugas memacu produksi sel darah merah dari dalam sumsum tulang. Fungsi-fungsi yang lain diantaranya ginjal juga mengatur kadar elektrolit yaitu natrium, kalium, kalsium, dan sebagainya. Nah, jadi, apakah penyebab dari gagal ginjal ini? Ya, penyebabnya itu tidak harus suatu penyakit yang berat atau serius. Penyebab-penyebab yang sepele pun bisa menyebabkan gagal ginjal. Di antaranya dehidrasi, kebiasaan kurang minum, kemudian penyakit diare yang hebat, muntah-muntah, sehingga tidak masuk cairan, itu semua bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian penyebab yang juga sering tidak dirasakan dan tidak bergejala, yaitu adalah adanya infeksi. Infeksi saluran kencing, terutama pada wanita, itu sering terjadi berulang. Dan lama-kelamaan bisa menjalar, naik, menyebabkan infeksi pada ginjalnya itu sendiri. Lalu, penyebab yang tidak boleh kita lupakan adalah kerusakan ginjal karena obat-obatan. Baik obat-obat tradisional maupun obat-obat modern, obat-obat peredar rasa sakit,
Dan tentu kita juga sering mendengar adanya penyakit batu ginjal. Ya, dengan adanya batu di dalam ginjal, yang pertama bisa menyebabkan penyumbatan pada saluran kencing. Penyumbatan ini akan membuat ginjal membengkak. Apabila berlangsung lama dan tidak segera diatasi, maka dapat terjadi gagal ginjal. Para sahabat sehat semua. Namun sekarang ada penyebab-penyebab gagal ginjal yang lebih penting lagi. Yaitu di saat kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan sebagainya yang membuat kesejahteraan masyarakat lebih baik. Sekarang gagal ginjal juga banyak diakibatkan oleh penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit metabolik. Yaitu diantaranya tentu penyakit diabetes. Diabetes, kadar gula yang tinggi di dalam darah, itu akan merusak pembuluh-pembuluh darah halus yang ada di dalam ginjal, sehingga lama-kelamaan akan terjadi gangguan pada sistem penyaring ginjal. Kemudian penyakit kedua yaitu penyakit hipertensi. Ya, hipertensi dengan gagal ginjal ini berhubungan sangat erat. Karena penyakit hipertensi itu sendiri bisa menyebabkan gagal ginjal, dan gagal ginjal sebaliknya bisa menyebabkan hipertensi. Lalu penyakit-penyakit degeneratif lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal antara lain penyakit kolesterol, penyakit jantung, penyakit asam urat, dan penyakit pada orang tua yaitu pembesaran prostat. Ya, karena pada penyakit prostat ini saluran kencing yang sering tersumbat menyebabkan kerusakan ginjal karena penyumbatan, dan yang kedua karena memudahkan terjadinya infeksi. Sahabat sehat semua, apakah gagal ginjal ini bisa pulih? Ya, gagal ginjal yang akut atau yang terjadi mendadak itu apabila segera didapatkan penanganan, maka bisa pulih kembali seperti semula. Namun yang kita lebih takutkan adalah adanya penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal kronis karena gejalanya itu tidak jelas dan terjadi secara berangsur-angsur, maka kadang-kadang datangnya penyakit sudah pada stadium yang berat, di mana fungsi ginjal mungkin sudah berkurang, hanya tinggal 25% misalnya. Lalu mungkin sahabat bertanya, jadi bagaimana gejala-gejala gagal ginjal ini agar kita bisa mendeteksinya dengan cepat, agar kita bisa segera mengatasi penyebabnya? Ya, gejalanya terutama pada gagal ginjal yang akut itu bisa sangat jelas, yaitu adanya penurunan jumlah urin yang mendadak. Jadi biasanya kita buang air kecil sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Namun mendadak apabila air kencing sahabat sehat menjadi sedikit, hanya sekitar 1 gelas, 2 gelas per hari, dan berlangsung dalam waktu yang panjang, maka itu merupakan satu tanda ginjal yang sedang bermasalah. Baik karena terjadi penyumbatan, baik karena terjadi dehidrasi, ataupun karena kerusakan ginjal yang lain.
Kemudian apabila sudah lebih berat, biasanya gejala dari tingginya racun di dalam darah yang tidak mampu dibuang oleh ginjal itu akan menyebabkan rasa lesu, lemas, sulit tidur. Kemudian racun yang tinggi tersebut akan membuat pasien merasa mual-mual terus, bahkan muntah-muntah. Apabila sudah muncul gejala tersebut disebut dengan gejala uremia. Artinya kadar ureum, racun di dalam darah yang sudah sangat tinggi. Bahkan gejala yang lain misalnya bisa timbul kram-kram, sulit tidur, dan racun-racun yang menumpuk di dalam kulit itu akan menyebabkan rasa gatal-gatal. Lalu pada stadium yang lebih berat lagi, akibat urin yang tidak keluar, urin yang sedikit, maka cairan tubuh akan menumpuk, maka akan timbul bengkak-bengkak pada pasien. Mulai dari kaki, perut, wajah, dan akhirnya akan menimbulkan sesak yang hebat apabila terjadi bengkak di paru-paru dan jantung. Nah, apabila kita sudah mencurigai gagal ginjal, apa yang harus kita lakukan? Tentu, terapi dan penanganan gagal ginjal harus dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Nah, yang pertama, karena alat-alat pemeriksaan, laboratorium, radiologi, dan sebagainya ada hanya di rumah sakit. Nanti akan dilakukan pemeriksaan darah, yaitu biasanya akan terjadi gangguan pada kadar Hb. Kemudian akan terjadi peningkatan pada kadar ureum, kemudian kreatinin, yaitu racun utama yang harus dikeluarkan oleh ginjal. Pemeriksaan laboratorium lain yang juga akan terganggu adalah kadar elektrolit. Kadar elektrolit yang kritis, terutama kadar kalium, kemudian kalsium, magnesium akan bisa terganggu, bahkan merupakan suatu kegawatan ginjal. Di mana apabila kadar kalium sudah melebihi batas yang normal, maka harus segera dilakukan cuci darah. Selain pemeriksaan laboratorium, juga dapat dilakukan pemeriksaan radiologis, yaitu diperiksa ronsen untuk melihat bayangan batu pada ginjal maupun kandung kemih. Kemudian dilakukan juga USG, suatu pemeriksaan juga yang sangat aman dan efisien dan akurat dalam melihat adanya kerusakan ginjal, adanya penyumbatan ginjal, adanya batu, maupun adanya tumor pada ginjal. Lalu, apa terapi dari penyakit gagal ginjal? Ya, gagal ginjal apabila disebabkan oleh penyumbatan, maka harus segera dibebaskan dari penyumbatan tersebut. Apabila karena pembesaran prostat, maka prostat bisa dioperasi ataupun dilebarkan saluran kencingnya. Apabila tersumbat oleh batu pada saluran kemih, maka batu tersebut dapat dilakukan operasi atau sekarang dengan menggunakan alat yang lebih aman dan lebih nyaman, yaitu dengan ESWL. ESWL adalah dengan menggunakan gelombang kejut suara diarahkan pada batu ginjal, maka akan membuat batu ginjal tersebut akan bisa hancur. Apabila penyebabnya adalah infeksi, tentu harus diberikan antibiotik. Jangan sampai infeksi yang terjadi berulang-ulang, terjadi secara kronis,
akan menyebabkan radang yang terus-menerus akhirnya akan merusak ginjal, meskipun pada awalnya tidak ada gejala sama sekali. Kemudian, terapi yang mudah dan murah pada gagal ginjal karena dehidrasi adalah dengan memberikan cairan yang cukup, memberikan nutrisi yang cukup, dan elektrolit yang cukup. Terapi gagal ginjal yang diakibatkan oleh diabetes tentu dengan mengatur dan menjaga kadar gula darah agar selalu stabil. Kemudian, tekanan darah pada penyakit gagal ginjal tidak boleh naik sedikit pun. Karena apa? Kenaikan tensi darah, meskipun walau sedikit, akan menyebabkan ginjal semakin menjadi rusak. Lalu, apabila ginjal yang sedang terganggu tadi masih sangat kurang dalam memproduksi urin, maka akan diberikan obat yang akan memacu dan merangsang ginjal untuk menghasilkan urin. Karena hal ini sangat penting, apabila seseorang tidak kencing dalam beberapa jam saja, maka dalam tubuhnya akan terjadi penumpukan air, yang mana apabila menumpuk di dalam paru-paru akan terjadi bendungan paru, terjadi sesak napas yang luar biasa, dan bahkan akan membahayakan nyawa pasien. Lalu, apabila memang semua penyebab lain telah dicoba dan dilakukan, namun gagal ginjal ini misalnya tetap menjadi parah, maka ada satu cara untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak, yaitu dengan jalan cuci darah. Nah, memang cuci darah ini adalah sesuatu yang penting, namun terdengar menyeramkan. Ya, padahal kadang-kadang apabila gagal ginjal segera diterapi dengan dicuci darah dengan waktu yang tepat, maka bisa jadi ginjal yang telah rusak tadi bisa ditolong dan diperbaiki kembali ke fungsinya yang normal. Hanya dengan syarat bahwa penyakit gagal ginjalnya belum berlangsung lama. Kemudian sahabat sehat, jangan dilupakan bahwa penyakit ginjal yang paling tidak disadari adalah yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Ya, terutama obat yang disebut golongan antiinflamasi, golongan NSAID, sering digunakan untuk meredakan nyeri otot, sakit gigi, sakit kepala, dan sebagainya. Namun obat-obat NSAID ini adalah obat yang bersifat nefrotoksik, artinya dapat merusak ginjal. Maka sahabat sehat semua harap berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obat golongan pereda nyeri. Saya banyak mendapat pertanyaan, yaitu, "Dok, saya setiap hari minum obat diabetes, setiap hari minum obat tekanan darah tinggi, apakah itu nanti tidak merusak ginjal?" Nah, di sini harus diluruskan bahwa justru penyakit diabetes dan darah tinggi itu adalah penyakit yang akan menyebabkan gagal ginjal. Jadi, apabila kita mengobati diabetes dengan tepat, mengobati tekanan darah tinggi dengan tepat, justru itu akan melindungi ginjal. Dan obat diabetes dan obat tekanan darah tinggi itu aman untuk dikonsumsi selama jangka panjang sampai bertahun-tahun, tidak akan merusak ginjal. Lalu, apakah penyakit gagal ginjal
harus dioperasi? Ya. Jadi penyakit gagal ginjal kadang juga disebabkan oleh tumor. Tumor ginjal baik yang ganas maupun tumor yang jinak dan kista kadang-kadang menyebabkan gangguan fungsi ginjal maupun rasa nyeri yang sangat pada ginjal akibat adanya efek dari benjolan tersebut. Maka dokter akan mempertimbangkan perlunya tindakan operasi apabila memang terdapat benjolan yang sangat besar, terdapat batu yang menyumbat, ataupun terdapat kista. Lalu, jangan lupa bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi batu ginjal. Ya, kita tahu bahwa batu ginjal akan terjadi apabila kita kurang minum. Kurang minum akan menyebabkan urin menjadi pekat, akan menjadi banyak zat-zat terlarut yang mendapat mengendap. Apabila sudah terjadi 1 butir endapan saja, maka itu akan menjadi suatu bakal terjadinya batu. Karena akan ditempeli oleh kristal-kristal elektrolit dan mineral yang lain, lama-kelamaan akan menjadi batu. Jadi, kita harus menjaga masukkan air minum kita dengan cukup. Yang kedua, jangan sampai timbul kristal-kristal di dalam air kencing dan ginjal kita. Di antaranya ada kristal asam urat, kristal oksalat, kalsium maupun fosfat. Ya. Jadi gagal ginjal memang bukan suatu penyakit yang sederhana. Gagal ginjal merupakan pembunuh diam-diam. Sahabat sehat, kita yakin kita akan bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal ini apabila terus menyimak dan menunggu konten-konten kesehatan selanjutnya dari channel Dr. Handono Official. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.